Selamat datang kembali sahabat cerita Shanum. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Yang terpilih, pernahkah kamu bertanya-tanya alasan mengapa kamu menderita? Di sini, saya punya kabar untuk kamu semua. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tetapi ada kesalahan krusial yang telah kamu lakukan. Kamu telah membayar kesalahan orang lain, dan penting bagimu untuk menyadarinya. Karma adalah konsep fundamental dalam Buddhisme yang merujuk pada hukum sebab akibat. Ini mengajarkan bahwa setiap tindakan, pikiran, dan niat yang kita miliki mempengaruhi masa depan kita. Menurut kepercayaan ini, karma bukan hanya gagasan filosofis, tetapi kebenaran yang mengatur alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Secara sederhana, karma berarti bahwa apa yang kita lakukan sekarang mempengaruhi apa yang terjadi pada kita nanti. Jika kita bertindak dengan kebaikan dan belas kasih, kita cenderung mengalami hasil yang positif di masa depan. Sebaliknya, jika tindakan kita merugikan atau egois, konsekuensi negatif akan mengikuti. Prinsip ini penting untuk memahami bagaimana perilaku kita membentuk takdir kita. Karma menekankan tanggung jawab pribadi, mengingatkan kita bahwa kita bertanggung jawab atas tindakan dan hasilnya. Tanggung jawab ini meluas ke pikiran dan niat kita, bukan hanya tindakan fisik kita. Kehidupan batin kita, termasuk emosi dan sikap, memainkan peran penting dalam menciptakan jalur karma kita. Dengan mengembangkan pikiran dan niat positif, kita dapat mempengaruhi masa depan kita dengan cara yang menguntungkan. Pentingnya karma melampaui kehidupan individu, mempengaruhi pengalaman kolektif komunitas dan bahkan seluruh dunia. Ketika orang-orang melakukan tindakan positif, itu menciptakan efek riak yang menguntungkan orang lain, mempromosikan harmoni dan kesejahteraan. Sebaliknya, tindakan negatif dapat menyebabkan penderitaan dan ketidakharmonisan, mempengaruhi bukan hanya pelaku, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Namun, itu hanya permukaannya. Apa yang mungkin tidak kamu ketahui adalah bahwa ada aturan yang tidak boleh kamu langgar. Terus tonton untuk mengetahui apa itu. Karma berfungsi sebagai saksi bisu, dengan cermat mencatat setiap pikiran dan tindakan yang kita lakukan. Prinsip ini menekankan ketepatan dengan mana pilihan kita mempengaruhi hidup kita. Setiap keputusan, baik yang signifikan atau sepele, berkontribusi pada jalinan keberadaan kita, mencerminkan dampak kumulatif dari perilaku kita. Setiap tindakan yang kita lakukan, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap pikiran yang kita simpan meninggalkan jejak pada catatan karma kita. Tidak seperti memori manusia yang bisa selektif dan tidak sempurna, catatan karma tidak pernah salah dan menyeluruh. Itu menangkap esensi dari niat kita dan sifat sejati dari tindakan kita, terlepas dari apakah itu terlihat oleh orang lain atau tersembunyi di dalam pikiran kita. Proses pencatatan yang tepat ini menyoroti sifat dinamis dari karma. Hidup kita tidak statis, mereka terus dibentuk dan dibentuk kembali oleh pilihan kita. Seperti jalur sungai yang diubah oleh batu dan puing-puing yang ditemuinya, perjalanan hidup kita dipengaruhi oleh akumulasi perbuatan kita. Tindakan dan pikiran positif mengarahkan kita ke hasil yang menguntungkan, sementara yang negatif dapat menyesatkan kita. Memahami saksi bisu karma juga menekankan tanggung jawab pribadi, mengingatkan kita bahwa tidak ada yang luput dari perhatian atau tidak diperhitungkan dalam skema besar keberadaan. Kesadaran ini dapat menginspirasi kita untuk lebih sadar akan tindakan dan pikiran kita, mengetahui bahwa mereka memiliki dampak yang langgeng pada jalur hidup kita. Memahami pentingnya membedakan tanggung jawab kita sendiri adalah krusial dalam hal karma. Setiap individu membawa beban karma mereka sendiri yang dibentuk oleh pikiran, tindakan, dan keputusan mereka. Mengambil beban karma orang lain tidak hanya tidak perlu, tetapi juga bisa merugikan kemajuan spiritual kita sendiri. Karma beroperasi berdasarkan prinsip bahwa setiap orang harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Ketika kita mencoba mengambil karma orang lain, kita mengganggu proses alami ini. Penting untuk menyadari bahwa setiap orang harus mengalami hasil dari tindakan mereka sendiri. Ini bukan tentang menjadi acuh tak acuh atau tidak peduli, melainkan tentang memahami hukum fundamental yang mengatur keberadaan kita. Mencoba menyerap atau mengurangi karma orang lain mengganggu keseimbangan yang diusahakan karma untuk dipertahankan. Mereka yang mengalami masa sulit sedang menghadapi hasil dari tindakan mereka sendiri. Campur tangan dalam proses ini tidak membantu mereka belajar dan tumbuh dari pengalaman mereka.
mencoba mengambil karma orang lain dapat menyebabkan stres yang tidak perlu dan ketidakseimbangan dalam hidup kita sendiri. Kita mungkin merasa kewalahan dan terkuras oleh beban emosional dan spiritual dari masalah yang bukan milik kita. Ini dapat menghambat pertumbuhan kita sendiri dan mencegah kita fokus pada perjalanan pribadi kita. Penting untuk menjaga batas yang jelas antara tanggung jawab kita dan tanggung jawab orang lain. Mengambil karma orang lain secara signifikan dapat mengganggu perjalanan spiritual kita dan menciptakan ketidakseimbangan dalam hidup kita. Ketika kita mengambil tanggung jawab karma orang lain, kita mengganggu proses alami pembelajaran dan pertumbuhan mereka. Karma setiap orang terikat erat dengan tindakan, keputusan, dan pengalaman mereka. Dengan mengambil karma mereka, kita tidak hanya menghambat kemajuan mereka, tetapi juga membahayakan kesejahteraan spiritual kita sendiri. Salah satu risiko utama dari mengasumsikan karma orang lain adalah penciptaan stres pribadi. Membawa beban orang lain bisa sangat melelahkan secara emosional dan spiritual. Kita mungkin merasa kewalahan oleh masalah dan tantangan yang bukan milik kita untuk diselesaikan. Stres tambahan ini dapat mengalihkan fokus kita dari jalur kita sendiri, menyebabkan kebingungan dan gangguan dalam perjalanan spiritual kita. Energi dan usaha yang kita habiskan untuk menangani karma orang lain dapat mencegah kita menyelesaikan masalah dan tanggung jawab kita sendiri. Selain itu, kita mungkin tidak sepenuhnya memahami sejauh mana apa yang telah dilakukan orang lain. Karma setiap orang unik dan kompleks, dibentuk oleh tindakan mereka seiring waktu. Dengan mengasumsikan karma mereka, kita mungkin tanpa disadari mengambil konsekuensi negatif yang tidak siap kita tangani. Ini dapat menyebabkan komplikasi lebih lanjut dan kemunduran dalam hidup kita sendiri. Penting untuk menyadari bahwa kita tidak dilengkapi untuk mengelola lingkup penuh perjalanan karma orang lain. Menjaga energi pribadi kita sangat penting untuk kemajuan spiritual dan kesejahteraan keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk melakukan ini adalah dengan menetapkan batasan. Batasan bukanlah dinding kaku yang dimaksudkan untuk mengisolasi kita, melainkan filter yang memungkinkan kita berinteraksi dengan dunia dengan empati tanpa menjadi kewalahan. Menetapkan batasan membantu kita melindungi energi kita, menjaga fokus pada pertumbuhan pribadi kita, dan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang sehat. Energi pribadi adalah kekuatan hidup yang menggerakkan tindakan, pikiran, dan emosi kita. Ketika kita membiarkan orang lain menguras energi ini, kita mengorbankan kemampuan kita untuk berfungsi secara optimal. Menetapkan batasan memastikan bahwa kita menjaga energi ini tetap utuh, memungkinkan kita untuk merawat kesejahteraan kita sendiri. Ini tidak berarti kita menjadi egois atau tidak baik hati, melainkan kita belajar memberi dan menerima dengan cara yang berkelanjutan dan seimbang. Salah satu aspek penting dari menjaga energi pribadi adalah mengenali kapan harus mengatakan tidak. Bisa jadi menantang untuk menolak permintaan atau tuntutan dari orang lain, terutama ketika kita ingin membantu. Namun, terus-menerus mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kita sendiri dapat menyebabkan kelelahan dan kebencian. Dengan belajar mengatakan tidak ketika diperlukan, kita menjaga energi kita untuk hal-hal yang benar-benar penting, termasuk perawatan diri dan pengembangan pribadi. Membina karma yang baik melibatkan menjalani kehidupan yang penuh kesadaran dan membuat pilihan yang sadar yang berkontribusi positif pada hidup kita dan kehidupan orang lain. Dengan memahami bahwa tindakan, pikiran, dan kata-kata kita memiliki konsekuensi, kita dapat melakukan upaya yang disengaja untuk menghasilkan karma yang positif. Ini tidak hanya menguntungkan kita, tetapi juga menciptakan efek riak dari hal-hal positif di dunia. Hidup penuh kesadaran adalah dasar dari membina karma yang baik. Ini berarti menyadari tindakan kita dan dampaknya pada diri kita sendiri dan orang lain. Dengan menjalani hidup secara sadar, kita dapat membuat pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai kita dan mempromosikan kebaikan, belas kasih, dan rasa hormat. Pendekatan ini mendorong kita untuk hadir di saat ini, berpikir sebelum bertindak, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perilaku kita. Salah satu cara praktis untuk membina karma yang baik adalah melalui tindakan kebaikan. Gesti sederhana seperti membantu tetangga, menyumbang untuk amal, atau memberikan kata-kata yang baik dapat memiliki dampak signifikan. Tindakan ini tidak perlu besar atau rumit, bahkan tindakan kecil pun bisa berkontribusi pada karma yang positif. Kuncinya adalah melakukan tindakan ini dengan niat yang tulus,
tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sukarelawan adalah cara lain yang kuat untuk menghasilkan karma yang baik. Dengan memberikan waktu dan usaha kita untuk membantu orang lain, kita berkontribusi pada kesejahteraan komunitas kita. Sukarelawan tidak hanya menguntungkan mereka yang membutuhkan, tetapi juga memperkaya hidup kita sendiri, memberikan rasa tujuan dan kepuasan. Ini menghubungkan kita dengan orang lain dan mengingatkan kita akan pentingnya belas kasih dan empati. Mengubah karma negatif melibatkan mengenali tindakan masa lalu dan secara sadar membuat perubahan positif untuk menyeimbangkan efeknya. Proses ini membutuhkan upaya yang disengaja dan komitmen untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Sementara karma negatif dihasilkan dari tindakan atau pikiran yang merugikan, itu bisa diatasi melalui tindakan positif dan niat yang disengaja. Langkah pertama dalam mengubah karma negatif adalah kesadaran diri. Mengakui kesalahan masa lalu kita dan memahami konsekuensinya adalah hal yang penting. Ini melibatkan refleksi diri yang jujur dan kesediaan untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan kita. Dengan mengenali karma negatif yang telah kita hasilkan, kita membuka pintu untuk memperbaiki dan menciptakan perubahan positif. Tindakan positif yang disengaja adalah alat yang kuat untuk mengubah karma negatif. Tindakan kebaikan, kemurahan hati, dan belas kasih dapat menyeimbangkan efek dari tindakan merugikan sebelumnya. Misalnya, membantu orang lain yang membutuhkan, menjadi sukarelawan, dan mempraktikkan pemaafan dapat menghasilkan karma positif. Tindakan-tindakan ini harus dilakukan dengan niat yang tulus, berfokus pada kesejahteraan orang lain daripada mengharapkan imbalan langsung. Niat positif sama pentingnya. Pikiran dan sikap kita membentuk karma kita sama seperti tindakan kita. Mengembangkan pola pikir positif melibatkan melepaskan amarah, kebencian, dan pikiran negatif. Sebagai gantinya, kita harus fokus pada cinta, belas kasih, dan pengertian. Meditasi dan praktik kesadaran dapat membantu kita mengembangkan keadaan mental yang positif, yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan dan karma kita. Karma tidak hanya mempengaruhi kehidupan kita secara langsung, tetapi juga alam semesta yang lebih luas. Hukum karma menekankan bahwa tindakan, pikiran, dan niat kita memiliki konsekuensi yang luas, yang melampaui momen sekarang. Memahami keterkaitan ini membantu kita menghargai dampak mendalam dari perilaku kita terhadap dunia dan memotivasi kita untuk bertindak dengan tanggung jawab dan belas kasih. Setiap tindakan yang kita lakukan menciptakan efek riak, mempengaruhi tidak hanya kehidupan kita sendiri, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar kita. Tindakan kebaikan dan kemurahan hati dapat menginspirasi orang lain untuk berperilaku serupa, membangun komunitas yang penuh dengan hal-hal positif dan dukungan. Misalnya, ketika kita membantu tetangga atau menjadi sukarelawan di komunitas kita, kita memberikan contoh positif yang dapat mendorong orang lain melakukan hal yang sama. Rangkaian tindakan baik ini dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan kolektif komunitas kita. Sebaliknya, tindakan negatif dan perilaku merugikan juga memiliki efek riak. Mengucapkan kata-kata kasar atau terlibat dalam penipuan dapat menabur ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan, mempengaruhi hubungan dan menciptakan atmosfer negatif. Konsekuensi dari tindakan ini dapat melampaui momen sekarang, berpotensi menyebabkan konflik jangka panjang dan kesalahpahaman. Ini menggambarkan pentingnya perilaku yang penuh kesadaran dan pertimbangan, karena tindakan kita dapat memiliki dampak yang langgeng. Jika kamu masih menonton video ini sampai di sini, aku ingin mengucapkan terima kasih atas waktumu yang telah sudi nonton video di channel Cerita Shanum. Jangan lupa like video ini dan subscribe bagi yang belum. Dan jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiranmu di komentar di bawah. Sampai jumpa pada video berikutnya.